Alhamdulillah. Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Kita akan belajar sesi pertamanya dulu ya. Yang lalu kita juga sudah melihat satu moto daripada Beth Moore ya. Langkah raksasa dalam perjalanan iman kita adalah langkah yang kita ambil ketika kita memutuskan bahwa Tuhan bukan lagi hanya bagian dari hidup kita, tetapi Dia adalah hidup kita. Jadi bagi orang yang memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus, kita mati bagi manusia lama kita, dan kita menjadi manusia baru yang hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri, tetapi hidup dengan Dia ada di dalam kita, ya. Dan bagaimana caranya Allah ada di dalam kita, yaitu Allah sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya. Sesudah karya penebusan Tuhan Yesus, maka Roh Kudus bisa dicurahkan di dalam hati manusia. Ya, kalau dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus itu hanya hinggap istilahnya ya, mengurapi hinggap pada orang-orang yang mau dipakai Tuhan. Misalnya imam besar, nabi, pada waktu mereka melayani, maka mereka diurapi gitu ya sama Roh Kudus. Roh Kudus nggak bisa tinggal dalam hati, meskipun itu nabi atau imam besar. Karena apa? Karena manusia berdosa, Roh Kudus kudus, jadi belum bisa tinggal dalam hati manusia karena belum ada korban penebusan. Tetapi sesudah Tuhan Yesus melakukan korban penebusan dosa, maka setiap orang percaya yang minta ampun dan disucikan oleh darah Tuhan Yesus di kayu salib yang sudah dikorbankan gitu ya, bagi penebusan kita, kita bisa menerima Roh Kudus. Kita bahkan dikatakan tubuh kita ini menjadi bait Roh Allah, sehingga kita bisa menjadi manusia baru yang benar-benar diubah ya, karakternya menjadi karakter ilahi. Nah, kita akan lihat bahwa Roh Kudus ini adalah salah satu penolong yang lain yang setara dengan Tuhan Yesus, yang merupakan kelimpahan hidup kekayaan Allah yang Allah berikan untuk orang-orang percaya mengalami istilahnya kerajaan Allah di bumi gitu ya. Jadi selagi kita masih hidup di dalam dunia ini, kita bisa melihat kuasa Allah yang luar biasa. Kita bisa melihat bahwa Injil itu kekuatan Allah. Dari mana? Dari karya Roh Kudus, bukan di luar kita, tapi di dalam kita ya. Nah, ini ada dikatakan kalau misalnya kita menolak Roh Kudus, kadang-kadang gereja itu, khususnya gereja-gereja Protestan ya, menganggap bahwa Roh Kudus itu hanya milik gereja Pentakosta gitu ya. Kalau gereja Pentakosta mereka semangat sekali untuk berkobar-kobar di dalam Roh gitu ya. Tapi kalau gereja Protestan biasanya merasa bahwa aduh, kalau bicara Roh Kudus seolah-olah itu bagiannya gereja Pentakosta gitu. Jadi agak membatasi diri atau menutup diri. Tetapi sebenarnya Tuhan menjanjikan Roh Kudus itu akan menjadi penolong bagi setiap orang percaya, tidak dibatasi oleh doktrin dari tiap-tiap gereja, mau Pentakosta, mau Protestan, mau Injili, tapi setiap orang percaya itu diberikan Roh Kudus, dan siap Roh Kudus memenuhi hidup kita ya, untuk memberikan kekayaan. Jadi kalau misalnya ada orang kaya yang dia sebetulnya punya kekayaan yang luar biasa yang bisa dia nikmati, tetapi kemudian dia hidup di dalam kemiskinan, nah itu seperti gambaran bahwa orang diberikan kelimpahan Roh Kudus gitu kan, kuasa Allah yang berlimpah untuk melengkapi hidup orang percaya di bumi, tapi dia hidup tanpa Roh Kudus, tanpa mewujudkan karya Roh Kudus dalam hidupnya, maka dia seperti orang kaya yang bodoh ya, yang tidak menikmati kelimpahan kuasa yang mau Tuhan berikan. Menjalani kehidupan Kristiani tanpa keterlibatan aktif Roh Kudus adalah mustahil. Roh Kudus Tuhan lebih penting dan mendasar bagi kehidupan dan iman kita daripada yang pernah dibayangkan oleh kebanyakan kita. Dan itulah sebabnya sangat penting bagi kita untuk belajar lebih lagi tentang Dia. Ya, itu pernyataan dari Tony Ivan. Saya sendiri mengalami ya, andai kata saya tidak merasakan kuasa Roh Kudus dalam hidup saya, maka sekarang saya sudah bukan menjadi orang Kristen, nggak akan bertahan ya. Tapi karena merasakan bagaimana kuasa Roh Kudus menyertai, mendampingi, menghibur, menguatkan,
Sehingga sampai saat ini saya percaya Tuhan itu tahun 82 ya, dibaptis tahun itu, sampai sekarang bisa bertahan karena ada pribadi Roh Kudus yang benar-benar hidup di dalam hidup saya gitu ya. Nah, sekarang kita akan mengenal dalam pelajaran mengenai Roh Kudus ini 3 hal. Pribadi Roh Kudus, jadi kita harus tahu siapa dia gitu ya. Lalu karya Roh Kudus, malam ini kita akan belajar 2 hal ini, pribadi dan karya, dan kemudian minggu depan bertumbuh oleh Roh Kudus. Kita lihat dulu pribadi Roh Kudus ya. Roh Kudus bukan hanya sebagai satu kuasa yang kita tidak tahu gitu ya, tapi Roh Kudus adalah pribadi. Kalau orang pergi ke dukun kan ada kuasa-kuasa yang dirasakan yang lebih daripada kuasa manusia gitu kan, kuasa supranatural, tapi orang nggak tahu bagaimana sifat daripada kuasa yang ada, sehingga sering disebut kuasa gelap gitu ya, karena tidak tahu. Nah, Roh Kudus bukanlah seperti kuasa itu ya, yang mengalir gitu tanpa ada pribadinya. Kita baca Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Saya minta Viola silahkan bacakan Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Viola. Viola masih ada? Itu ada sih, cuman Ada. Enggak ini kali. Viola nggak di tempat. Viola? Kadang suka error, Ci. Viola itu suka nggak ada suaranya. Kalau lagi kelas kecil juga dia ngomong, kita suka ngomong apa gitu kan. Edward aja kali tolong error. Edward. Unmute dulu Edward. Ya. Siap. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ya, kita akan lihat ya dari mana kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi ya, bukan hanya sekedar kuasa yang mengalir. Nah, kita lihat bahwa Tuhan Yesus pada waktu sebelum disalibkan gitu, dia tahu akan meninggalkan murid-muridnya, dia berkata kepada murid-muridnya ya bahwa Tuhan akan minta kepada Bapa, dia akan memberikan, dikatakan seorang penolong yang lain ya. Seorang penolong yang lain, pakai kata seorang ya. Kemudian dipakai untuk Roh Kudus itu kata ganti orang ketiga, iya ya. Roh kebenaran, kemudian dia, iya. Jadi Roh Kudus itu adalah salah satu pribadi yang sama dengan pribadi Tuhan Yesus gitu ya. Yesus juga sebagai anak Allah, jelas dia punya kehendak, kemauan, pikiran gitu kan. Nah, Roh Kudus pun sama. Jadi Roh Kudus bukan hanya sekedar kuasa, tapi Roh Kudus adalah pribadi. Tuhan Yesus sendiri memperkenalkan sebagai pribadi. Dipakai kata ganti orang ketiga ya. Nah, ini pernyataan Tony Ivan, salah satu kesalahan besar kita hari-hari ini dalam memahami Roh Kudus adalah mengabaikan bahwa dia adalah pribadi yang nyata. Ia berpikir, nih 1 Korintus 2 ayat 10 ayat 11 ya, sampai 11 nanti bisa diselidiki. Di sini kita tahu bahwa Roh Kudus punya pikiran gitu ya. Kemudian dia berperasaan, sebagai pribadi ada perasaan, kita bisa mendukakan atau menyenangkan Roh Kudus, dan punya kemauan, kehendak. 1 Korintus 12 ayat 11. Kita hanya mau berhubungan dengannya sebagai sumber tenaga atau ladang energi yang diagungkan daripada bertumbuh dalam hubungan pribadi kita dengannya. Ia adalah pribadi yang harus dikenal, bukan sekedar kuasa untuk digunakan. Jadi banyak orang percaya itu kadang-kadang hanya ingin mengenal kuasanya aja tanpa mengenal pribadi. Kalau kita percaya Roh Kudus adalah pribadi, maka kita bergaul. Ya, kita bergaul, kita belajar mendengar suaranya, kita belajar melihat bahwa dia itu memang seorang penolong, penghibur yang seperti yang Tuhan janjikan gitu.
Jadi meskipun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, kita tidak ditinggal sendirian. Kita tetap begitu dekatnya dengan Allah sampai Allah itu ada di dalam hati kita, gitu. Allah itu adalah di dalam hati kita, dia bisa berbicara, dia bisa berfirman di dalam hati kita. Tuhan Yesus katakan bahwa firman Tuhan tidak lagi dituliskan di loh batu ya, tetapi di loh hati manusia. Nah, kemudian kita lihat yang kedua, selain Roh Kudus adalah pribadi, Roh Kudus juga adalah Allah. Ya, kita lihat kata seorang penolong yang lain di sini. Kalau dalam bahasa Yunaninya parakletos, artinya seorang penolong di sisi kita yang setara dengan Tuhan Yesus. Saya suka kasih perumpamaan begini, kalau kita punya anak, lalu anaknya masih bayi gitu ya, kita mau pergi, orang tuanya itu mau pergi keluar kota, meninggalkan anaknya seorang diri. Dan dia cari penolong yang lain, yang setara dengan ibu bapak yang akan mengasihi anaknya. Jadi kita akan cari pembantu atau suster atau pengasuh yang akan dipercayakan, dititipkan anak kita. Tentu kita carinya yang kira-kira setara dengan kita, gitu kan? Meskipun sulit mencari yang benar-benar setara dengan kita. Nah, ini sama ya, pada waktu Tuhan akan meninggalkan murid-muridnya, dia katakan dia akan memberikan dan dia benar-benar memberikannya yang setara. Kalau kita cari pembantu susah yang setara dengan kita. Nah, tapi Roh Kudus ini adalah penolong lain yang Tuhan berikan yang setara dengan Tuhan Yesus ya. Dia adalah Roh kebenaran yang akan memimpin kepada seluruh kebenaran yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi di sini kita tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri memperkenalkan Roh Kudus itu adalah penolong yang setara dengan Tuhan, tidak lebih rendah ya kedudukannya dari Tuhan, meskipun baru dikenal, baru lebih dinyatakan kepada umat orang percaya itu sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, tetapi Roh Kudus sudah ada sejak dari zaman penciptaan. Kalau kita lihat di kitab Kejadian disebutkan Roh Allah melayang-layang ya. Lalu kita lihat juga nabi-nabi itu pun semua diurapi oleh Roh Kudus. Pada waktu pembuatan kemah itu semua yang membuat kemah itu bisa melakukan tepat seperti aturan dan kehendak Allah karena mereka diurapi Roh Kudus. Bahkan dikatakan tidak akan ada kehidupan di bumi ini kalau tidak ada Roh Allah yang menghidupkan. Jadi semua ikan-ikan di laut gitu kan, mereka bisa punya hikmat. Ikan-ikan itu luar biasa sekali untuk berjuang hidup gitu ya. Kalau saya lihat di National Geographic seperti itu, ikan salmon dan lain sebagainya, bagaimana mereka bisa berjuang untuk meneruskan generasi selanjutnya berkembang biak itu sampai nyawa taruhannya gitu ya. Mereka harus melakukan perjalanan ratusan kilometer dari hulu ke hilir, dari hilir ke hulu dengan taruhan nyawa dan kemudian sesudah bertelur mati itu kan. Itu terus terjadi sepanjang musim gitu. Nah, itu semua siapa gitu ya? Nggak ada binatang-binatang di hutan, nggak ada dokter ginekolognya, mereka bisa melahirkan berkembang biak, itu semua karena Roh Kudus. Bahkan dikatakan kita bisa berpikir, berakal budi manusia itu karena Roh Kudus. Ya, jadi mau percaya nggak percaya, kenapa manusia bisa berakal budi? Manusia itu luar biasa sekali ya. Saya suka ajarkan kepada anak-anak TK bahwa manusia itu luar biasa. Waktu mulai sekolah cuma diajar huruf angka 1, 2, 3 gitu kan. Diajar huruf A, I, U, E, O, diajar nyanyi do, re, mi, fa, sol, tapi sesudah besarnya itu bisa berkarya luar biasa, bikin musik gitu kan, bikin membangun rumah dan lain sebagainya gitu. Jadi itu semua adalah Roh Kudus. Kalau tanpa Roh Kudus manusia tidak bisa berakal budi. Ya, kalau tanpa Roh Kudus manusia itu tidak bisa berpikir.
Nah, ini kembali diingatkan minggu lalu juga sudah saya uraikan ya. Jadi Allah Tritunggal adalah Allah pencipta yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi Allah yang menyatakan diri sebagai pencipta dalam Alkitab itu, kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, itu ada 3 pribadi ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa bukan Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tapi ketiganya adalah Allah ya. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Kita nggak bisa menolak salah satu. Saya cuma mau percaya Bapa dan Anak, nggak mau percaya Roh Kudus. Berarti kita belum bertemu dengan Allah Pencipta. Karena Allah Pencipta 3 pribadi menjadi 1. Saya mau percaya kepada Roh Kudus dan Bapa, nggak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Itu juga belum mengenal Allah Pencipta. Atau saya mau percaya kepada Anak dan Roh Kudus, nggak mau percaya kepada Bapa. Itu juga kita belum bertemu dengan Allah Pencipta. Kalau kita mau bertemu dengan Allah Pencipta, kita harus percaya kepada Anak, Bapa, dan Roh Kudus. Ya. Karena itulah yang dinyatakan oleh Alkitab yang menciptakan langit dan bumi dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Nah, Tuhan katakan, Tuhan akan memberikan penolong yang lain menyertai kita selama-lamanya. Kalau bukan Allah, Roh Kudus bukan Allah, nggak akan bisa menyertai selama-lamanya. Ya. Kemudian ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini luar biasa sekali ya. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membaptis dan memberikan Roh Kudus kepada kita. Kenapa? Karena namanya juga Roh Kudus. Kalau kita masih statusnya orang berdosa, belum menerima Kristus, kita nggak bisa bersekutu dengan Roh Kudus. Ya, jadi cuma Tuhan Yesus yang bisa memberikan untuk Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Nah ini ya. Roh Kudus diam di dalam kita sesudah karya penebusan Tuhan Yesus. Nubuat di kitab Yoel bahwa pada akhir zaman Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus pada teruna-teruna yang masih muda, bahkan pada anak-anak. Ya, jadi anak-anak kecil pun begitu terima Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu dari umur balita dan lain sebagainya gitu ya. Itu Roh Kudus bisa tinggal di dalam hati anak-anak sekalipun. Begitu percaya Tuhan Yesus ya. Mereka akan mengerti dan mengenal Allah. Ini 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 ya, Rasul Paulus menegaskan, silakan dibacakan oleh Marcella. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, jadi Paulus kembali menegaskan bahwa tubuh kita ini, tubuh orang yang sudah percaya disucikan dan ditebus Tuhan adalah bait Roh Kudus. Jadi bait Allah itu bukan lagi gedung gereja. Bait Allah diruntuhkan ya pada waktu Tuhan Yesus mati itu tabir yang membatasi antara ruang suci dan ruang maha suci itu terkoyak. Jadi orang percaya itu bukan lagi dibatasi sama gedung gitu ya. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang tidak bisa dibinasakan. Jadi orang bisa membakar gereja, meruntuhkan gedung gereja, tapi tidak bisa membinasakan atau meniadakan orang percaya ya, karena orang percaya menjadi bait Roh Kudus. Ya, jadi kita lihat ya, ada 3 hal yang harus kita tahu mengenai siapa Roh Kudus. Yang pertama, kita harus bergaul. Roh Kudus adalah pribadi. Jadi kita harus makin bergaul, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Kita harus semakin mengenal suaranya, mengenal kehendaknya, apa yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan ya. Kemudian Roh Kudus adalah Allah. Kita menyembah Dia sebagai salah satu oknum Allah. Tidak menganggap lebih rendah dari Tuhan Yesus atau dari Allah Bapa ya. Kemudian Roh Kudus diam di dalam hati kita. Dia begitu dekat. Dia
Yang nanti kita akan lihat lebih lanjut karyanya ya, karyanya atau pekerjaan dalam hidup orang percaya. Jadi dia di dalam kita, tubuh kita adalah baitnya untuk memuliakan. Jadi pada waktu kita menyanyi, pada waktu kita melakukan firman Tuhan, itu semua adalah karya Roh Kudus di dalam kita ya. Nah, mengapa Roh Kudus datang dan diam di dalam kita? Kenapa Roh Kudus harus diam di dalam tubuh orang percaya gitu ya? Kita akan lihat karya Roh Kudus untuk dapat melihat jawaban daripada pertanyaan itu. Ya, ini kita lihat ada 4 hal ya, garis besar daripada karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Titik awalnya itu adalah pekerjaan Roh Kudus itu adalah melahir barukan. Tidak ada seorang pun yang bisa lahir baru kalau bukan oleh kuasa Roh Kudus. Nanti kita akan lihat ya, apa yang dikerjakan Roh Kudus dalam kelahiran baru. Kemudian yang kedua, menumbuhkan buah roh. Galatia 5 ayat 22 ya. Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya, itu karakter ilahi, hanya bisa ditumbuhkan oleh Roh Kudus di dalam diri kita, manusia berdosa. Ya. Hukum-hukum Allah bisa kita lakukan itu karena kuasa Roh Kudus, bukan lagi karena syariat-syariat atau pemuka-pemuka agama atau hukum-hukum gereja yang mewajibkannya. Lalu karunia roh, talenta-talenta atau pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya tadinya kita nggak bisa gitu ya, menjadi bisa, dimampukan itu oleh kuasa Roh Kudus. Dan kemudian Roh Kudus jugalah yang akan memimpin kita sampai akhir zaman ceritanya ya, selama-lamanya sepanjang umur hidup kita sampai akhir zaman orang percaya itu akan dipimpin oleh Roh Kudus untuk bisa melihat nanti penggenapan dari karya keselamatan dengan sempurna ya, sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Nah, kita lihat karya Roh Kudus dalam melahir barukan ya. Yang pertama, dia yang menginsapkan dunia akan dosa. Jadi dia yang memberi kesadaran bahwa saya orang berdosa dan saya perlu keselamatan dari Tuhan Yesus. Nggak bisa siapapun yang menegur kita, mau pendeta, mau siapapun gitu kan. Kalau kita tidak disadarkan oleh Roh Kudus, kita nggak akan bisa menerima diri kita sebagai orang berdosa dan perlu pengampunan dan penyucian dari Tuhan. Kalau sampai kita pada titik saya orang berdosa, saya perlu pengampunan dan penyucian dari Tuhan. Kalau kita sampai pada titik itu gitu ya, itu adalah karya Roh Kudus. Dan kemudian selanjutnya banyak orang insaf ya, sadar akan kesalahannya tapi nggak punya kemampuan untuk meninggalkan dosa. Ya banyak ya orang dunia juga tadinya, aduh penjahat juga merasa saya salah gitu dan lain sebagainya, tapi nggak mampu menang dari dosa, nggak mampu menang mengatasi dosanya gitu ya, nggak mampu berpaling dari dosanya. Nah itu karya Roh Kudus ya dalam hidup orang percaya. Pada waktu orang percaya itu bisa berpaling 180 derajat, perubahan hidup dari negatif ke positif, bertobat itu namanya gitu ya. Kamu orang berdosa diterima apa adanya, dosamu semerah kirbisi pun diterima gitu ya, dosa seorang pembunuh diterima, tapi jangan berbuat dosa lagi gitu. Itu pekerjaan daripada Roh Kudus ya. Dia melahirkan kembali kita untuk menjadi manusia baru, manusia ilahi. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Yohanes 16, 8, 11, silakan dibacakan oleh Erik. Erik? Erik bukannya izin ya, Ci? Nah. Oh, izin. Ya. Edward aja. Aku lagi ya. Ya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ya. Jadi dari ayat Yohanes 16, 8, 11 ini tadi disimpulkan ya bahwa Roh Kudus di dalam melahir barukan itu menginsapkan, mempertobatkan, dan melahirkan kembali untuk seseorang dari posisi berdosa bisa menjadi anak Allah, meninggalkan dosa-dosanya dan membangun karakter Allah di dalam kehidupannya. Itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus ya.
Nah, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri ya, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa lahir baru atau celik manusia spiritualnya kalau bukan pekerjaan daripada Roh Kudus. Silahkan dibacakan. Marcella, tolong bacakan lagi. Yohanes 3 ayat 5-6. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Ya, jadi tanpa lahir baru tidak ada seorang pun manusia yang bisa berkenan kepada Allah dan manusia yang bisa masuk ke dalam kehidupan kekal. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa masuk kerajaan Allah tanpa lahir baru. Jadi benar-benar harus ada ketiga hal ini. Insaf sebagai manusia berdosa, Roma 3 ayat 23 ya, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian yang dari tadinya memusuhi Allah, posisi jauh dari Allah gitu. Bertobat, berpaling kepada Allah dan lahir kembali menjadi manusia rohani. Jadi kehidupan rohani menjadi hal bukan sampingan, menjadi hal yang utama. Cari dulu kerajaan Allah ya. Jadi kita memprioritaskan kehidupan spiritual kita karena kita tahu bahwa kehidupan daging ini akan binasa. Nah, ini saya kasih rumusan ya, yang memang ini juga menjadi rumusan umum ya. Kalau kita lahir 2 kali, matinya 1 kali. Kalau kita lahir 1 kali, matinya 2 kali. Apa artinya rumus ini? Kalau kita hanya lahir 1 kali dari rahim ibu kita menjadi manusia jasmani gitu ya, kita akan mati 2 kali. Pertama mati secara fisik, dan itu bukan akhir dari segalanya. Ada kematian yang lebih mengerikan daripada mati fisik gitu ya. Manusia bukan binatang kalau mati habis perkara. Yaitu mati kedua istilahnya maut. Kita masuk ke dalam alam maut spiritual kita itu mati. Manusia itu sesudah Adam Hawa jatuh dalam dosa kan upah dosa itu maut. Spiritual kita itu akan binasa. Roh manusia itu nggak bisa binasa, sifatnya kekal. Jadi kalau nggak mati kekal, hidup kekal. Nah itu ya. Jadi kalau kita lahirnya cuma 1 kali, cuma hal-hal jasmani, hanya perkara jasmani hidup di dalam dunia, maka pada waktu kita harus meninggalkan kendaraan manusia jasmani kita gitu ya, roh kita meninggalkan manusia jasmani kita, itu roh kita itu tidak punya kehidupan baru, tidak punya janji kemuliaan baru, tidak punya janji kebangkitan ya, tetapi kebinasaan kekal. Itulah yang disebut alam maut gitu ya. Tapi kalau kita lahir 2 kali, sewaktu kita hidup kita lahir dari rahim ibu kita, dan kemudian kita lahir baru dari Roh Kudus gitu ya, kita menjadi manusia baru, maka kita akan mengalaminya matinya 1 kali ya. Pertama kita sebentar ya. Ada gangguan ini. Saya bisa stop dulu. Ya, jadi tadi ini ya, kalau lahir 2 kali, 1 kali lahir dari rahim ibu kita dan kemudian lahir baru dengan kita mendengar firman, Injil, kemudian Roh Kudus, sehingga kita hanya percaya Tuhan gitu kan. Nah, itu kita akan mengalaminya mati 1 kali, mati secara fisik. Sesudah itu ada janji kebangkitan dan hidup kekal ya. Jawab Yesus Yohanes 11 ayat 25 ini sebenarnya menjadi 1 ayat proklamasi dari Injil karena tidak ada di dalam ajaran apapun gitu kan. Janji kebangkitan dan hidup kekal itu hanya bisa dijanjikan dengan pasti oleh Tuhan Yesus. Kita baca bersama-sama ya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
Ya, jadi jelas inilah berita Injil. Ada kehidupan kedua, ya, ada janji kebangkitan dan hidup, dan Tuhan Yesus bukan hanya bisa menjanjikan tanpa ada bukti, ya. Dia buktikan membangkitkan orang mati. Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan. Pemuda dari kota Nain dibangkitkan oleh Tuhan. Ya, ada 3 manusia yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus langsung pada waktu Tuhan menjelma menjadi manusia di bumi, ya. Dan kemudian sesudah itu di zaman gereja, kisah para rasul pun dengan kuasa dan nama Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, ya, tercatat dalam sejarah gereja. Bahkan dalam sejarah gereja kemudian pun ada, ya, kisah-kisah orang mati dibangkitkan, meskipun itu menjadi satu mujizat yang langka gitu, ya, karena kalau tanpa maksud tertentu Tuhan tidak akan mengubah hukum alam yang memang udah diciptakan Tuhan, ya. Manusia berhenti napas, berhenti jantung, ya udah gitu kan, meninggalkan tubuh jasmaninya. Dan inilah janji yang Tuhan janjikan, ya, bahwa dengan demo ada kebangkitan orang mati, kita bisa percaya bahwa sesudah mati itu memang kita bisa dibangkitkan, diberikan tubuh mulia, tubuh yang baru. Sebagaimana Tuhan Yesus sendiri bangkit dari kematian, dan kemudian kita bisa melihat, ya, bagaimana bukti daripada Tuhan membuktikan dirinya dia bangkit, dia bukan hantu, dengan tubuh kemuliaan yang luar biasa, bisa terangkat ke surga dan lain sebagainya. Jadi buat orang yang percaya Injil, tubuh kebangkitan itu bukan cerita-cerita hantu dari berbagai versi orang barat, ya, ada Dracula lah, ada zombie dan lain sebagainya gitu, ya. Orang Chinese juga punya hantunya sendiri, orang Indonesia pocong. Jadi ada kehidupan sesudah kematian, tapi bukan dengan tubuh yang mulia. Kita mungkin nggak ingin, ya, jenis kehidupan sesudah mati itu jenis kehidupan yang demikian gitu. Jenis kehidupan yang dijanjikan oleh Injil itu adalah jenis kehidupan bahwa tubuh kebangkitan itu lebih mulia daripada tubuh ini manusia yang sudah berdosa. Tubuh manusia berdosa aja udah begitu bagus gitu, ya. Kita lihat, kita bisa menghasilkan teknologi yang luar biasa sekali, ya. Pengetahuan manusia itu udah luar biasa sekali. Apalagi dengan tubuh mulia. Ya, Paulus katakan tubuh kita ini ibarat akan dibuang, ibarat benih gitu kan, akan dibuang dan kemudian akan tumbuh tubuh baru yang lebih mulia daripada tubuh kita yang hina. Jadi tubuh kita ini sesudah Adam Hawa jatuh dalam dosa disebut tubuh hina. Tubuh yang mudah untuk berbuat dosa, tubuh yang bisa mati, tubuh yang bisa sakit, tubuh yang hina, ya. Tadi saya katakan kalau saya ke rumah sakit ke Hasan Sadikin gitu, ya, menyaksikan betapa banyaknya orang sakit, itu sangat menyedihkan sekali gitu, ya. Manusia itu seperti antri menuju penyakit, kita menuju tua, sakit dan kemudian mati. Kalau nggak ada Injil, rasa-rasanya mendingan nggak usah hidup deh, nggak usah lahir deh, karena ujung-ujungnya demikian gitu, ya. Karena ujung-ujungnya manusia itu antri menuju kematian. Nah, tapi kita mempunyai janji, ya, bahwa kita itu tidak lagi berjalan di dalam waktu menuju kematian, tapi kita berjalan di dalam waktu menuju kekekalan dengan Allah yang sungguh luar biasa, dan dengan materai Roh Kudus ditaruh di dalam hati kita, kita alami kuasanya yang luar biasa, ya. Ini beberapa ayat yang menunjukkan bahwa manusia itu hanya akan mati satu kali dan sesudah itu akan dihakimi, ya. Ada kehidupan lanjut yang menuntut pertanggungjawaban kita. Ibrani 9:27-28, silahkan dibacakan. Yunus, tolong bacakan. Sorry, slide-nya teh nggak muncul, ya? Slide-nya nggak muncul? Sebentar, ya. Tadi kayaknya keputus, ya. Udah muncul? Masih tadi Kalau yang di aku masih di yang melahir barukan itu, Ci, Roh. Coba ulang lagi, ya. Kenapa bisa begitu, ya? Sudah? Muncul nggak? Muncul, Ci. Yang Udah, lahir 2 kali, 2 kali, Ah, mati 1 kali. Ya, silahkan. Makasih, ya, untuk pemberitahuannya. Ibrani 9:27-28, Yunus tolong, Mbak. Ya, Ibrani 9 ayat 27 sampai 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja,
dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ya, jadi dari ayat inilah timbul rumus ini ya. Jadi manusia itu akan ditetapkan mati satu kali. Jadi orang percaya Injil itu nggak percaya bahwa waktu itu berputar, ada reinkarnasi ya. Waktu itu bukan lingkaran. Kalau misalnya kepercayaan Buddha atau Hindu, waktu itu lingkaran. Waktu itu lingkaran. Jadi orang itu akan terus berputar reinkarnasi gitu. Nah, kalau di dalam Alkitab Injil, waktu itu garis lurus. Jadi istilahnya benar-benar sesal kemudian tidak berguna gitu ya. Jadi waktu itu garis lurus, manusia itu hanya mati satu kali dan sesudah itu dihakimi. Jadi ada kematian kedua kali, ada penghakiman. Dan kemudian ada janji keselamatan. Jadi kalau kita lahir baru 2 kali, matinya cuma 1 kali. Dan sesudah itu kita akan hidup dan bangkit. Dengan tubuh kemuliaan, dengan karya yang lebih lagi dari yang bisa dilakukan oleh tubuh yang hina ini. Jadi di surga itu kita bukan ongkang-ongkang kaki. Banyak orang yang lebih senang menetap dalam dosa, suka memberikan satu semacam anekdot ya yang dikatakan lebih senang masuk neraka. Jadi biarlah hidup di dalam dunia ini, hidup di dalam dosa karena buat mereka itu dosa seolah-olah menyenangkan ya. Di dalam neraka itu nanti ketemu dengan artis-artis dan lain sebagainya, masih tetap bisa melakukan dosa gitu kan. Sedangkan di surga apa kerjanya? Cuma menyembah, memuji Tuhan, membosankan. Kesannya begitu ya. Jadi mereka lebih berpendapat saya lebih memilih hidup di dalam dosa karena dosa itu seolah-olah kesannya menyenangkan, sedangkan ibadah itu kesannya membosankan. Nah, kalau kita lihat Alkitab, di neraka itu mau apanya yang dinikmati? Karena Alkitab mengatakan neraka itu tempat hukuman yang dibuat oleh Allah. Sifatnya kekal, panas yang paling panas, gelap yang paling gelap, sakit yang paling sakit, dan di sana yang ada adalah kertak gigi. Karena kesakitan dan iblis menjadi raja di sana yang di dunia aja dia menyiksa luar biasa gitu ya, apalagi di alam yang dia diberikan menjadi raja di tempat hukuman itu. Dan kemudian surga bukanlah tempat untuk kita menyembah seperti di dalam gereja. Kan orang berkata di gereja aja sejam udah bosan gitu, udah nggak tahan ya. Apalagi di surga pagi siang malam menyembah Tuhan. Nah, kita di surga itu menyembah Tuhan bukan lagi dalam bentuk liturgi, tetapi seperti Narnia, tiap lembar, tiap hari, tiap detik, kalau bisa dikatakan detik hari ya, karena sebenarnya udah waktu kekal. Itu kita menyembah Tuhan itu karena kekaguman apa yang ketakjuban apa yang diperbuat oleh Tuhan dan hari-hari indah ya karya-karya indah yang dengan tubuh mulia kita bisa melakukan segala sesuatu lebih sempurna, pengetahuan sempurna dan lain sebagainya sempurna. Jadi bukan karena ibadah liturgi seperti di gereja yang sejam setengah juga udah bikin kita kesel gitu kita menyembah Tuhan, tapi kita menyembah Tuhannya itu karena memang kita terkagum-kagum akan kebesaran Allah kita dan keagungan Dia gitu ya. Nah, ini karya Roh Kudus yang mengarahkan, memimpin untuk orang percaya bisa tetap setia sampai akhir hidupnya, bahkan sampai akhir zaman, kalau kita memang hidup di ujung akhir zaman ya. Dia memimpin, dia menguatkan, dia mengajar. Yohanes 14 ayat 26 saya bacakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengapa firman Allah disebut menjadi firman yang hidup? Ya, yang bukan lagi seperti hukum Taurat, karena firman Tuhan dihidupkan oleh Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga orang yang tidak sekolah Alkitab, buta huruf, dan lain sebagainya, mereka bisa mengerti hukum-hukum Allah. Karena Roh Kudus disimpan di dalam hati dan pikiran mereka. Ya. Anak balita pun bisa mengerti kebenaran Alkitab, karena Roh Kudus yang menulis Alkitab, Roh Kudus juga Allah yang hidup, dia yang bisa menghidupkan ajaran itu, ya, menghidupkan kebenaran. Jadi dikatakan, sekarang Roh Allah sendiri yang tahu tentang diri Allah dan kemauan Allah dan pikiran Allah itu yang ditanamkan di hati kita sehingga kita
tanpa harus diajar pun kita bisa mengenal sebenarnya ya, tanpa harus diajar pun secara garis besar begitu kita percaya Tuhan Yesus dan Roh Kudus ada di dalam hati kita, kita sudah langsung tahu hukum-hukum Allah ya. Membunuh itu nggak boleh, bercerai itu nggak boleh, gitu. Nggak usah lagi dijadikan hukum atau diancam-ancam. Jadi orang primitif, orang yang tadinya berlaku hukum perang adat, membunuh gitu kan, pada waktu mereka dapat terang Injil, mereka udah langsung tahu nggak boleh lagi membunuh, nggak boleh lagi berbohong. Kenapa? Karena ada Roh Kudus, Roh kebenaran itu yang ada di dalam hati dan pikiran mereka ya. Tuh ini Yohanes 16 ayat 13, silahkan dibacakan oleh Tira, tolong bacakan Tira. Yohanes 16:13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, jadi Roh Kudus itu yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran Allah ya, karena Dia adalah Allah sendiri. Siapakah yang mengenal Allah gitu ya? Kita belajar bahasa aja, bahasa asing aja kalau udah kita gede susah gitu ya. Belajar bahasa Mandarin sesudah kita besar itu lebih susah. Kita harus belajar bertahun-tahun perbedaan kata dan lain sebagainya baru kita menguasai. Apalagi belajar bahasa surgawi, hukum-hukum Allah yang beda sekali dimensinya dengan kita, Allah roh, kita manusia, Allah suci, kita berdosa gitu. Kalau bukan diajar, dipimpin dan jatuh bangun dikuatkan oleh Roh Kudus, kita nggak akan mengenal kebenaran Allah ya. Kita nggak akan bisa layak untuk memenuhi hidup seperti yang Allah tuntut gitu ya. Jadi Roh Kudus memimpin menuju kepada kehidupan kekal, sementara itu Dia menumbuhkan buah roh ya, karakter ilahi, kasih, sukacita, damai sejahtera. Dia memperbaharui, mengubahkan, menyucikan ya. Roma 8:13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi kita ini manusia yang sudah terjual dalam kuasa dosa, kuasa daging. Daging kita itu lemah, lebih gampang untuk berbuat dosa daripada berbuat baik. Terbukti ya, anak-anak diajarkan kebaikan mah susah banget. Kalau hal-hal yang tidak baik tidak usah diajarkan juga bisa. Gitu ya. Itu bukti bahwa manusia sudah berdosa. Nah, kalau kita tidak ditolong Roh Kudus untuk mematikan perbuatan-perbuatan kedagingan, perbuatan-perbuatan dosa, kita nggak bisa hidup ya. Nah, ini Galatia 5:22-23 ya. Sementara kita dipimpin menuju kehidupan kekal, bukan kita ongkang-ongkang kaki, tetapi kita dibaharui, Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita akan merasakan ada kasih agape gitu ya, kasih yang bukan hanya sekedar persaudaraan, kasih yang berkorban, kasih yang memberi, kasih yang melayani, ada sukacita. Sukacita bukan hanya karena pada waktu keadaan memang memberikan sukacita, tetapi sukacita meskipun kita sedang susah, sedang ditimpa musibah, kita tetap bisa memancarkan sukacita karena kita tahu perjanjian hidup kita bukan hanya sebatas apa yang bisa dilihat mata. Ya. Damai sejahtera yang melampaui akal. Bukan hanya waktu tidak perang gitu ya, tetapi di dalam kondisi perang, di dalam kondisi kisruh dan lain sebagainya, kekacauan, pandemi, kita bisa merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan gitu ya. Penyakit berat dan lain sebagainya kita bisa merasakan tetap damai sejahtera. Itu damai sejahtera yang diberikan sebagai buah roh. Sabar, murah hati, baik, setia, lemah lembut, penguasaan diri. Tidak ada hukum-hukum yang menentang itu. Itu adalah ciri daripada orang yang sudah didiami oleh Roh Kudus, akan menghasilkan perbuatan-perbuatan kudus. Jadi kalau ada orang mengaku saya penuh dengan Roh Kudus, tapi perbuatan-perbuatannya tidak kudus, ya itu tanda tanya gitu ya. Jadi Roh Kudus itu melahirkan baru, kemudian Dia memimpin kepada seluruh kebenaran gitu kan. Sementara itu kita diasah, karakter kita menghasilkan buah roh tadi, damai sejahtera dan 9 buah roh itu ya.
Dan kemudian kita diberi kemampuan untuk melayani dengan berbagai karunia, karunia mengajar, karunia. Jadi banyak orang yang kayaknya nggak bisa apa-apa gitu kan, minder, talentanya terkubur gitu, tetapi begitu dia percaya, dia punya keinginan untuk melayani sesama dan lain sebagainya, dengan sendirinya itu akan muncul dan Roh Kudus akan memberikan kemampuan untuk dia bisa berguna membangunkan sesamanya gitu ya. Nah, ini karya Roh Kudus memberikan kemampuan, dalam kemampuan dia memberi kuasa, kemudian memberikan beban untuk kita hidup nggak cuma buat diri sendiri ya. Kebanyakan orang kan hidup hanya untuk diri sendiri, egois gitu kan, pada waktu karakter kita manusia lama kita. Tetapi sesudah percaya Tuhan, kita akan punya beban juga untuk menolong sesama kita, melayani gitu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul 1 ayat 8. Jadi kita lihat ya perubahan hidup yang terjadi pada murid-murid Tuhan sebelum menerima karunia Roh Kudus dan sesudah menerima karunia Roh Kudus. Sebelum menerima karunia Roh Kudus mereka hidup di dalam ketakutan, di dalam keegoisan gitu kan, tetapi sesudah dicurahkan Roh Kudus mereka rela mati mengorbankan nyawa untuk melayani orang lain. Paulus juga sama. Sebelum bertobat lahir baru, dia menjadi rasul, dia menjadi Saulus yang membunuh, membinasakan orang dan dia tidak sadar. Dia lebih kejam dari ISIS. Ya, dia membunuh banyak sekali orang Kristen. Tetapi sesudah dia percaya Tuhan, dia bertobat gitu. Itu waktu dia bertobat itu dia sedang dalam perjalanan memegang surat izin untuk menganiaya, menangkap dan membunuh orang Kristen. Lalu dia langsung berjumpa dengan Tuhan gitu kan. Dia bertobat dan sesudah itu kita lihat ya perubahan hidupnya dan kemudian dia berbeban melayani, bukan lagi membinasakan, bahkan dia sendiri mati, dihukum mati, dieksekusi karena dia pemberitaan Injil bukan karena kejahatan. Jadi kita lihat perubahannya ya, perubahan hidupnya. Dia membangunkan hidup orang lain dan menyerahkan nyawanya sendiri untuk membangun orang lain. Itu semua adalah Roh Kudus ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan banyak karunia ya. Dan kepada yang lain karunia-karunia juga. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh Kudus yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi setiap orang percaya itu pasti punya fungsi di dunia dan di gereja. Tidak ada lagi orang percaya yang merasa putus asa dan tidak berguna, tidak bermakna, dan kemudian bunuh diri. Jadi saya selalu ingatkan, jangan ada murid yang ikut katekisasi kemudian bunuh diri, apapun kondisinya. Mau bangkrut ekonominya, mau cerai, dan lain sebagainya gitu ya. Kita boleh terpojok, tapi tidak sampai putus asa gitu ya. Karena apa? Karena kita punya kuasa Roh Kudus. Kita akan selalu menjadi orang yang berguna. Kita akan selalu menjadi orang yang ada manfaatnya buat orang lain apapun kondisi kita. Nah ini ya karya Roh Kudus melahirbarukan, kemudian karya Roh Kudus mengarahkan, karya Roh Kudus menumbuhkan, karya Roh Kudus memampukan. Jadi tidak ada seorang pun yang merasa tidak perlu Roh Kudus. Kalau Tuhan Yesus merasa perlu memberikan penolong untuk kita bisa bertahan menjadi murid Dia, maka kita tidak bisa mengatakan saya tidak perlu ya. Karena apa? Karena tidak mungkin kita bisa menjadi pengikutnya kalau tanpa penyertaan dan pertolongan Roh Kudus untuk kita bisa berjalan kemana yang Tuhan mau, mengerti kebenarannya dan bertumbuh sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Dan saya katakan banyak sekali ya, tadi saya katakan bahwa banyak sekali pertolongan, penyertaan, penghiburan daripada Roh Kudus. Hal yang terakhir aja saya merasakan pada waktu saya divonis autoimun. Jenis autoimun yang saya itu bukan autoimun yang ya namanya autoimun sebenarnya nggak ada yang ringan ya, karena berperang dengan kekebalan tubuh sendiri. Jenis autoimun saya itu memang jenis autoimun yang menyerang seluruh organ tubuh dalam. Jadi mirip dengan kanker,
tetapi bedanya ini bisa dikendalikan. Sel kanker kan lebih tidak bisa terkendali dan lebih pelan ya. Penyerangannya itu lebih pelan gitu, bisa dikendalikan dengan obat dan lain sebagainya. Tetapi pada waktu saya mendapatkan vonis itu, saya merasa dikuatkan gitu ya. Roh Kudus itu berbicara di hati. Ciri daripada suara Roh Kudus itu tidak pernah saya pikirkan gitu, tidak pernah ada dalam ide saya, tetapi tiba-tiba kebenaran itu muncul gitu ya, bahwa penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi akan membawa kemuliaan. Tiba-tiba ada kebenaran itu timbul di hati saya, dan saya nggak pernah berpikir kebenaran itu, bahkan saya ngebantah. Saya sebenarnya rada-rada bandel ya, saya orangnya rada bandel. Saya bilang, ya Tuhan, penyakit ini tidak akan membawa kematian, karena buat saya itu mati dan hidup tetap memuliakan Tuhan. Jadi meskipun penyakit ini membawa kematian, tetap aja saya ingin memuliakan Tuhan dengan kondisi apapun. Saya lihat sih kalau saya baca di Google gitu ya, penyakit saya itu autoimunnya scleroderma dan sindrom Sjögren ya. Dua-duanya itu penyakit yang visibelen istilahnya mah ya. Jadi nanti muka itu bisa seperti jadi Down syndrome gitu, kulit-kulit menjadi gosong, bisa jadi lumpuh, bisa jadi pikun, bisa kesulitan menelan, mata kering dan lain sebagainya. Pokoknya penyakit-penyakit yang ujung-ujungnya tuh kita itu udah bukan jadi kayak manusia gitu kan. Tapi saya tidak gentar sama sekali. Kenapa? Karena ada suara Roh Kudus gitu. Jadi saya punya pikiran nggak apa-apalah tubuh saya dicabik-cabik sebagaimanapun, saya percaya bahwa hidup saya itu ada di bawah otoritas Tuhan. Dan ada suara Roh Kudus yang banyak sekali ya, kadang-kadang merasa putus asa menghadapi anak yang aduh udah usia segini kok nggak dilihat tumbuh kembangnya itu jauh sekali dari anak normal gitu kan. Tapi Tuhan Roh Kudus memberikan penghiburan. Kemudian kita juga menyaksikan banyak sekali orang yang terhindar dari bahaya karena dia berlatih mendengar suara Roh Kudus. Seperti pilot Riko ya, yang waktu terjadi kejadian gempa bumi di Palu. Dia beberapa kali mendengar suara Roh Kudus dan dia katakan sebagai pilot dia beberapa kali karena mendengar suara Roh Kudus akhirnya dia selamat yang harusnya celaka pesawatnya itu. Di Palu itu dia mendengar suara Roh Kudus bahwa dia harus segera cepat-cepat take off. Dia harus cepat-cepat menerbangkan pesawat sehingga dia katakan yang tadinya dia suka difoto, pengen difoto dan sebagainya itu semua ditunda. Ayo udah cepat-cepat berangkat. Jadi pesawat dia berangkat lebih awal daripada jadwal beberapa menit dan kalau terlambat beberapa hitungan detik aja itu satu pesawat akan celaka ya. Kita tahu ATC-nya juga pada waktu itu kan roboh dan meninggal ya. Antonius yang menjadi pengawas ATC-nya itu meninggal karena dia harus menunggu pesawat itu benar-benar lepas landas dan aman gitu. Dan pilot daripada pesawat Batik Air itu berkata dia itu bukan cuma satu kali mendengar suara Roh Kudus, dia taat dan akhirnya selamat. Beberapa kali penerbangan dia akan celaka, tapi kemudian dia mendengar suara Roh Kudus dan dia selamat. Itu banyak dialami oleh anak Tuhan. Ya, jadi Roh Kudus itu benar-benar satu penolong untuk kita melewati dunia yang penuh dengan maut, penuh dengan jerat dosa, untuk kita akhirnya sampai kepada keselamatan yang sempurna yang Tuhan anugerahkan. Ya, selamat mengenal pribadi Roh Kudus dan mengalami ya sebagai salah satu penolong yang Tuhan sediakan buat kita. Ya, waktu saya serahkan untuk break room. Ya, terima kasih Steffi ya tadi yang sudah mengajar dengan pengalaman pribadi yang begitu luar biasa.